Curat merupakan perilaku pelanggaran norma yang sering meresahkan warga. Curat sendiri merupakan tindakan pencurian yang dimana unsurnya didahului, disertai, atau diikuti oleh kekerasan. Tindakan ini dilakukan untuk mempersiapkan dan juga mempermudah dalam proses melarikan diri bagi sang pelaku maupun peserta lain yang terlibat, untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri di tangan pelaku. Baik, setelah ini akan kita bahas mengenai segmen tindakan yang dimaksud berdasarkan definisi yang telah dipaparkan sebelumnya. Ada 3 poin yang akan dibahas secara deskriptif, yakni mencakup unsur tindak pidana mengenai curat pencurian dengan pemberatan. Yang kedua, memaknai mengenai definisi dari mempersiapkan pencurian. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah memaknai dari definisi mempermudah pencurian. Adapun poin-poin tersebut akan dibahas secara satu persatu dimulai dari poin pertama, yakni mencakup unsur tindak pidana. Sejatinya, pencurian dengan pemberatan meliputi 5 subpoin tersebut harus memenuhi. Yang pertama, harus ada kelakuan. Bahwasanya pelaku kejahatan yang melaksanakan curat pencurian dengan perbuatan bahwasanya terbukti secara realistis bahwasanya dinyatakan bersalah dan melaksanakan perbuatan yang menyimpang sesuai dengan uraian undang-undang, sesuai dengan indikator pencurian dengan pemberatan. Adapun landasan dasar uraian undang-undang tersebut berdasarkan pasal utama pasal 363 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai curat pencurian dengan pemberatan. Kemudian selanjutnya adalah kelakuan tanpa hak melawan hukum, serta itu berdiferensiasi pula dengan diberatkan kepada pelaku, dan akhirnya masuk kepada kelakuan tersebut jika telah terbukti dan dinyatakan bersalah. Kelakuan itu dapat diancam pidana sebagaimana kelima unsur ini dinyatakan sebagai unsur tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah untuk mempersiapkan pencurian. Dalam hal ini, pelaku yang melaksanakan curat bahwasanya telah melakukan preparasi atau telah melakukan briefing sebelumnya untuk bisa melaksanakan pencurian sekaligus melakukan kekerasan dan ancaman sebelumnya. Lalu yang terakhir yakni tentang mempermudah pencurian. Dalam hal ini, aksi pencurian yang dilaksanakan oleh pelaku setelahnya akan dapat diharapkan untuk dapat mempersimplifikasi, dapat mempermudah aksi pencurian yang dilaksanakan dengan pemberatan. Faktor-faktor berikut ini dapat mendorong terjadinya tindakan curat seperti kurangnya pendidikan moral dan agama, faktor ekonomi seperti kemiskinan, serta faktor sosial yang dipengaruhi oleh pergaulan. Selanjutnya adalah norma yang dilanggar dalam tindakan curat. Yang pertama adalah norma hukum. Pencurian merupakan tindak kriminal yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, pasal 363, di mana nantinya para pelaku akan mendapat sanksi pidana saat diadili. Yang kedua adalah norma agama. Kasus pencurian merupakan tindakan yang melanggar norma agama, di mana para pelaku melanggar nilai-nilai yang ada di agama, salah satunya kejujuran. Nantinya, para pelaku akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Terakhir yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan norma yang berasal dari hati nurani manusia, sehingga tindakan curat melanggar hal tersebut karena mengambil hak milik orang lain. Pelaku nantinya akan mendapat sanksi pengucilan sosial. Kemudian kita akan membahas mengenai regulasi terkait pencurian dengan pemberat dengan pasal utama yaitu pasal 363 KUHP yang fokus membahas terkait kasus pencurian dengan pemberat dan juga ancaman pidananya yaitu penjara paling lama 7 tahun. Selain pasal utama, karena kasus ini merupakan pencurian dengan pemberat sehingga regulasinya memiliki pasal pemberat, yaitu seperti pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal-pasal lainnya sesuai dengan tindakan pemberat yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan data-data yang kami dapatkan, jumlah kasus curat di Indonesia pada 3 tahun terakhir mencapai angka yang cukup tinggi, yakni pada tahun 2022 sebanyak 40.000 kasus,
pada tahun 2023 sebanyak 60.000 kasus, dan pada tahun 2024 dari Januari hingga 15 Juni terdapat 25.000 kasus. Dan di antara 10 kasus kejahatan terbanyak di Indonesia, pencurian dengan pemberatan alias curat mencapai posisi nomor 1 di antara yang lainnya dengan kasus sebanyak 25.000 kasus dari Januari hingga 15 Juni tahun 2024. Kemudian kita masuk ke bagian upaya preventif atau upaya pencegahan serta dapat meminimalisir tindakan curat yang dilaksanakan. Yang pertama adalah memberikan himbauan atau peringatan kepada masyarakat luas akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga. Poin intinya di sini adalah memberikan edukasi yang bermanfaat bahwasanya curat itu adalah hal yang salah. Yang kedua, meningkatkan langkah-langkah praktis pengamanan dari hal-hal yang dapat menimbulkan tindak pidana. Kita harus dapat saling mengingatkan, kita juga harus saling meningkatkan proteksi baik dari diri kita ataupun terhadap lingkungan yang dapat meminimalisir tindak pidana yang akan terjadi. Yang ketiga, yakni melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Saat ini kita ketahui banyak sekali tentang aksi nyata, campaign, volunteer mengenai penyuaraan aksi curat bahwasanya merupakan aksi pidana yang berakibat fatal dan merupakan tindakan yang salah. Kemudian yang keempat adalah menjalin hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan sosial secara realistis antara society dengan police itu dapat menjadi lebih dekat dan menjadi lebih rukun. Dalam hal ini dapat meningkatkan koordinasi antara relasi dengan polisi dan juga dengan masyarakat. Yang kelima, dapat sesegera mungkin untuk melaporkan ke polisi apabila terjadi tindak pidana pencurian. Dalam hal lain, harus dengan sigap apabila tindakan curat itu terjadi. Nah, dan yang terakhir, untuk aparat kepolisian sesigap mungkin melakukan operasi dan patroli di tempat-tempat rawan terjadinya kejahatan. Baik, di sini ada kasus nyata mengenai tindakan curat, pencurian dengan pemberatan. Adapun yang terlibat sebagai korban yakni Vita Aulianda berusia 18 tahun, warga Monasa Papuun, Krueng, Baronajaya, Aceh Besar di Provinsi Aceh. Adapun pelaku yang terlibat dalam kasus ini yakni berjumlah 3 orang dengan berinisial YRU, kemudian berinisial JJ, dan yang terakhir berinisial IT. Untuk waktu kejadiannya yakni saat korban sedang melintasi dari Kuta Baro menuju Kampung Limpo menggunakan sepeda motor miliknya. Adapun bukti yang terjadi dalam kasus curat tersebut yakni barang yang diambil oleh pelaku yakni berupa tas yang berisikan dokumentasi serta 1 unit handphone merek Oppo 5A dan sejumlah uang tunai. Kemudian untuk kronologis atau peristiwanya yakni kedua tersangka melaksanakan aksinya menggunakan alat bantu berupa sepeda motor tipe Honda Beat. Mereka langsung menendang sepeda motor korban yakni Vita Aulianda. Kemudian tersangka langsung menarik tas korban hingga korban akhirnya terjatuh dan langsung melarikan diri. Korban saat itu dalam kondisi luka-luka dan dirawat di salah satu rumah sakit di Banda Aceh. Akhirnya tim pun mulai melakukan penyelidikan, namun akhirnya para tersangka selalu berpindah lokasi, selalu bersifat dinamis dan saling berpindah-pindah. Akhirnya berdasarkan penyelidikan, tim Rimueng, Cyber Polda Aceh dan unit reserse Polsek Krueng Baronajaya mendapatkan informasi bahwa yang diduga salah satu pelaku untuk tindak pidana pertolongan jahat atau TADA sedang berada di Gampung Baunanyong, Banda Aceh, Junat. Mereka, tim Rimueng langsung bergerak menuju lokasi dan mengamankan pelaku atas nama IT berusia 28 tahun. Setelah dilakukan interogasi, ia mengaku telah membeli barang hasil curian dari tersangka JJ. Kemudian, tim Rimueng langsung melaksanakan penangkapan terhadap JJ di Gampung Lam Hasan, Aceh Besar dan mengaku benar telah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan atau dalam hal ini tindakan curat yakni pencurian dengan pemberatan di kawasan Limpok bersama YRU. Menurut informasi dari JJ bahwa YRU sedang berada di kawasan Kuta Alam
YRU berhasil ditangkap oleh petugas dan kini telah dibawa ke Satreskrim Polresta Banda Aceh. Adapun sumber berita ini telah diliput dalam link yang ada pada video. Demikian, itu merupakan kasus nyata dari tindakan curhat.